Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab nih ya pertanyaan dari Mbak yang sudah ada di Singapura, dan Mbaknya tuh bertanya seperti ini teman-teman. Oke, Mbak Asih, boleh dong sharing, misal kita mau pulang untuk cuti, yang gantikan kita sementara itu siapa ya? Kadang kepikiran. Terima kasih. Oke, di sini ya, buat kalian yang sudah mau hampir finish kontrak, kepengen pulang cuti, dan pasti kalian bakalan berpikiran, wah di rumah majikanku ini anaknya 5, ada kucing, terus belum nanti pekerjaan rumahnya banyak. Kalau aku pulang siapa ya kira-kira yang gantiin aku di sini? Sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan kalian itu kepengen cuti kayak gitu ya, entah itu kalian mau cutinya 2 minggu atau 1 bulan, tapi mah rata-rata di sini 2 minggu saja ya. Jadi di sini tuh nggak ada yang gantiin kita ya, dan majikan juga nggak akan ngambil part-time itu, nggak ada ya. Semua akan dikerjakan sendiri seperti awal mulanya sebelum mengambil kita. Semua pekerjaan dipekerjakan sendiri ya, semampunya. Itu pun membersihkan nggak seperti halnya kita saat membersihkan, cuman dirapikan saja, cuman mungkin dipelnya seminggu sekali lah, atau 3 hari atau 2 hari sekali lah, nggak setiap hari seperti halnya kita ya. Karena di sini tuh majikan sudah benar-benar sibuk loh teman-teman ya, sudah punya anak banyak, terus belum lagi pekerjaan kantor, belum lagi nanti ngurus yang lainnya juga. Jadi di sini memang nggak ada yang menggantikan kita sementara saat kita pulang cuti, seperti halnya majikan saya ya. Awal mulanya belum mengambil pembantu ya, belum mengambil saya, itu juga semuanya dikerjakan sendiri. Tapi ya nggak seperti kita yang mengerjakan. Kalau kita mengerjakan kan benar-benar bersih ya teman-teman. Tempat-tempat mana yang sekiranya berdebu dilap, terus mungkin tempat-tempat mana yang sekiranya kotor kita harus pel, benar-benar bersih kayak gitu kan. Tapi kalau majikan cuman dilap-lap, nggak seperti kita lah. Pokoknya semampunya aja, yang dianggap oh udahlah, udah rapi, udah bersih, udah kelihatan rapi, oke, kayak gitu. Di sini nggak mungkin yang namanya majikan tuh sampai lap-lap semuanya kayak kita tuh, nggak ada. Jadi di sini buat kalian yang mungkin lah ya sudah dekat dengan keluarga majikan, dan kalian itu pasti punya angen-angen atau pikiran, nanti kalau aku pulang cuti siapa ya yang bersihkan rumah, siapa ya yang ngurus anak antar jemput sekolah, padahal kan banyak tuh anaknya, mana mungkin mem aku bisa, padahal kan anaknya semua masih kecil-kecil semua. Bisa, karena kan awal mulanya sebelum ada pembantu dia kan sudah mengerjakan sendiri. Jadi di saat kita pulang cuti dia juga pasti dikerjakan sendiri, seperti itu teman-teman ya. Itu sudah biasalah kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan kalian cuti ya kayak gitu, di sini saya juga sambil sharing sekalian syarat untuk cuti itu yang terpenting untuk saat inilah ya. Itu adalah kalian harus bawa paspor, terus tiket pesawat, work permit bagi yang cuti ya, work permit juga. Terus nanti kalian harus download yang namanya aplikasi ICA ya. Itu adalah penting banget Mbak. Karena apa? Itu adalah surat kedatangan nantinya setelah kalian dari Indonesia untuk masuk kembali ke Singapura. Itu bakalan ditanya di bandara ya. Itu sangat penting sekali. Kalau misalkan kalian nggak mendownload itu, kalian nggak ngeprint out ICA itu, kalian nggak bisa terbang. Tapi di sini ada juga yang nggak ditanyakan ya, kita mah cuma jaga-jaga aja ya teman-teman. Siapa tahu nantinya di bandara ditanya, Mbak mana ICA? Apa itu ICA Pak? Ya surat kedatangan kamu dari Indonesia untuk masuk ke Singapura. Nah kalau misalkan mbaknya nggak ada, itu terjadi pada saya waktu tahun kemarin. Saya pulang teman-teman, saya itu ceritanya pulang cuti, terus saya itu memang sengaja nggak download. Tapi alhamdulillah waktu itu benar-benar bersyukur banget karena Allah masih menolong saya teman-teman ya. Alhamdulillah waktu itu suami saya itu datanya kok masih ada. Jadi di bandara saya itu download aplikasi ICA, terus ngisi data-data semua, yaitu dari paspor dan juga work permit, itu semua diisi.
Terus akhirnya saya screenshot, cuma screenshot aja. Terus saya masuk lagi coba check in dan alhamdulillahnya tuh lolos teman-teman. Ya Allah, kalau nggak lolos terus bagaimana nasib saya? Karena waktu itu ya, waktu saya pulang cuti ke Indonesia itu, majikan saya itu berada di England teman-teman. Saya itu benar-benar nggak bisa minta tolong sama siapa, minta tolong ya SMS sama agent saya itu nge-reply-nya itu sore. Saya padahal sudah masuk di Singapura baru dibales. Ya lambat dong. Padahal saya sudah masuk di Singapura baru dibales. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget akhirnya bisa lolos. Karena itu tadi ada data, katanya kan di setiap bandara ada wifi ya teman-teman. Tapi waktu itu saya ngomong sama petugas bandara, Pak boleh nggak minta ini apa ya passwordnya agar bisa terhubung ke wifi kayak gitu kan. Maaf Mbak, nggak ada di sini, nggak ada wifi, sedang mati. Ya Allah, akhirnya saya keluarlah dari pintu terus nyariin suami, karena saya kan pesen sama suami jangan pulang dulu sebelum saya terbang. Nanti kalau ada apa-apa saya mau keluar lagi nyariin kayak gitu kan. Alhamdulillah suami tuh masih di luar duduk di luar sana ya. Terus alhamdulillah ya Allah, sampai situ langsung dihubungkan kan yang namanya dari data ke data itu namanya apa itu namanya saya lupa, maaf ya. Terus akhirnya dari situ ngisilah ya, download aplikasi Ica, terus saya isi teman-teman di situ. Alhamdulillah lancar. Terus sama suami itu di screenshot aja, nanti dikasih tahu kan yang screenshotannya itu kayak gitu kan suami bilang. Terus alhamdulillah itu lolos kan. Terus akhirnya saya keluar lagi, saya ngomong sama suami alhamdulillah lolos, saya mau naik ke lantai 2. Itu pamit lagi teman-teman, saya itu bolak-balik kayak gitu kan. Saya kan ngomong sama suami saya mau check in dulu, nanti kalau ada apa-apa ya nanti saya akan kesini lagi. Ternyata itu Ica dipermasalahkan. Alhamdulillah suami sabar banget teman-teman. Yaitu tadi waktu saya pulang cuti itu teman-teman ya, suami tuh bilang gini, kamu makanlah. Enggak, ini sudah penuh teman-teman, di sini tuh penuh, mata saya tuh sudah penuh banget, penuh dengan air ya, mata ini nggak bisa dibendung dan di sini tuh penuh ya, cuman minum kopi aja. Suami tuh padahal ngasih bungkusan nasi ya, kita itu belinya di pinggiran jalan yang ada di Surabaya sana, dan suami tuh makannya tuh enak banget kayak gitu ya. Enak lah, orang sana mah nggak keluar negeri, ini mau ninggalin anak lagi itu berat banget. Makanya teman-teman saya tuh nggak mau yang namanya ngambil cuti itu. Karena apa, saya tuh sudah benar-benar nggak tega ninggalin anak itu aja, nggak tega ninggalin anak udah besar loh teman-teman. Anak saya tuh sama saya tuh besarnya sama ya, karena baju yang saya kirim semua itu dipakai anak saya, dan anak saya itu cuma satu, cewek ya. Itu memang anak saya itu ukurannya besar banget ya kayak gitu. Tapi di sini alhamdulillah setiap hari bisa video call sama anak ya, setiap waktulah bisa video call sama anak sama suami, itu alhamdulillah banget ya. Ya seperti itulah perjuangan saya waktu pulang ke Indonesia teman-teman ya, itu sedih banget ya. Terus kalau pulang ke Indonesia teman-teman, kalian harus bawa uang yang banyak sekali. Karena apa? Buat jaga-jaga nantinya saat kalian berada di bandara, kan nggak tahu tuh nantinya ada apalah, ada apa kayak gitu. Jadi di sini buat kalian semua yang mau cuti, jangan sampai kalian bawa HP lebih dari 2 ya. Kalau bawa HP lebih dari 2 nanti kalian dikenakan pajak Mbak ya, kalian bakalan disuruh bayar di bea cukai. Oke, so di sini bawa aja 2 HP nggak apa-apa. Kalau lebih dari 2 itu nanti kena pajak. HP-nya harus dipakai dulu dari Singapura Mbak. Kalau HP masih baru ya, kok kalian belum buka dari boxnya, itu pun juga bakalan kena pajak Mbak ya. Nggak main-main, di Indonesia itu semuanya serba ya. Jadi kalau pulang ke Indonesia harus bawa uang di poket ya, ataupun di saku kantong ini misalkan ya mungkin 3 juta lah kayak gitu. Itu aja Mbak. Kalau kalian punya ATM, BNI atau BRI ya, itu di bandara banyak sekali ATM, kalian bisa tarik tunai di sana. Tapi bagi yang nggak punya ATM itu susah juga ya. Waktu itu alhamdulillah saya semuanya berjalan lancar, karena saya hanya bawa 2 HP teman-teman ya. Saya nggak bawa banyak, karena saya sudah tahu peraturannya memang seperti itu ya. Jadi di sini waktu saya pulang itu masih ditanyakan tentang surat-surat COVID kayak gitu ya, itu masih saya bawa semua.
Seperti itulah ya teman-teman, kalau kita itu pulang cuti itu rasanya memang benar-benar seneng banget ketemu dengan keluarga. Tapi nantinya setelah kita mau meninggalkan keluarga, wah rasanya tuh di sini penuh banget teman-teman. Buat kalian semua yang baru pertama kali mau pulang cuti ke Indonesia, pasti semangatnya berkobar-kobar ya. Mau ketemu dengan keluarga, mau ketemu dengan anak, ya itu pasti semangatnya 45. Tapi nantinya setelah kalian hari hanya mau berangkat lagi ke Singapura, wah kalian bakalan merasakan apa yang saya rasakan. Yakin kalian nggak tega. Yakin kalian bakalan merasa berat banget ninggalin keluarga teman-teman, bakalan meneteskan air mata. Yakin di sini tuh penuh banget ya. Saya aja yang sudah bolak-balik itu aja masih seperti itu, apalagi kalian ya. Ya semoga saja teman-teman semua diberikan ketabahan, tetap sabar ya, tetap ingat bahwasanya memang harus bekerja ke luar negeri, masih ada ikatan kontrak, harus benar-benar bertanggung jawab ya. Dan di sini buat teman-teman yang mau cuti pulang ke Indonesia, saya doakan semoga perjalanan kalian untuk bertemu dengan keluarga yang ada di Indonesia semuanya berjalan dengan lancar ya, dan di bandara semuanya juga lancar. Pokoknya kalian waktu check-in itu 2 jam atau mungkin 3 jam sebelum check-in harus sudah sampai di bandara ya. Kita lebih awal sedikit itu nggak apa-apa daripada ketinggalan ya. Karena benar-benar nanti kalau ketinggalan, wah sayang banget teman-teman, kalian harus beli tiket lagi, dan tiketnya mahal loh. Kalau misalkan majikan nggak mau beliin kita, ya kita sendiri yang harus beli kayak gitu. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan kalian bisa yang namanya cek di video-video saya sebelumnya. Dan buat teman-teman yang lainnya, mungkin kalian punya keluhan atau punya mungkin unek-unek ya, kepengen yang namanya Mbak tanya apa, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah ya. Insya Allah nanti akan saya jawab atau mungkin akan saya jelaskan lewat video. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.